بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Setelah al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang menerima dakwah dan menyampaikan peringatan bagi mereka yang menyelisihi dakwah, dan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam ini termasuk dari keharusan dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala, tauhidul uluhiyah. Sebabkan karena mereka diutus oleh Allah dengan tujuan yang terpenting adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang inti dari dakwah mereka dalam mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Sebab Rasul
diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah terjadinya perubahan dari fitrah mereka ala tauhid menjadi syirik, disebabkan karena waswasatus syayatin yang terjadi sebelum diutusnya Nuh alaihi salam. Oleh karena itu ketika terjadi awal kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Wa hakadha tataba'a ar-rusul. Terus menerus dikirimnya para rasul sampai kepada Rasul yang terakhir, Rasulullah alaihi salatu wassalam. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anna awwal ar-rusul Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun yang diutus sebelumnya, mereka tidaklah dikatakan sebagai Rasul, akan tetapi mereka adalah para nabi. Wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala, dan beliau berdalil berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam suratul Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dari awal, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min qabli, tapi wan nabiyina min ba'di, wal murad bin nabiyyin ay ar-rusul. Yang dimaksud dengan para nabi di sini adalah para rasul dari setelah Nuh. Nah, dan dari ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang rasul boleh diitlaqkan bahwa dia seorang nabi. Oleh karena itu para ulama menyatakan kullu rasulin nabi, walaysa kullu nabiyyin rasul. Dalam artian seorang rasul bisa diitlaqkan dengan istilah nabi kepada mereka. Akan tetapi seorang nabi tidak bisa disebutkan secara mutlak dia sebagai seorang rasul, walaupun kedua-duanya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Dikatakan rasul lalu kemudian dikatakan nabi. Di sini menunjukkan bahwa rasul diutus mursal, sebagaimana nabi juga diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mursal. Akan tetapi nabi, seorang nabi, tidak bisa disebutkan secara mutlak dia dikatakan sebagai rasul. Sedangkan rasul bisa disebutkan dia sebagai rasul dan bisa pula disebutkan secara mutlak sebagai nabi. Nah, dan di dalam ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara makna nabi dan rasul. Karena disebutkan oleh Allah dengan menggunakan waw. Al-waw taqtadil mughayarah. Sedangkan al-waw sebagaimana dikatakan oleh para ulama
memberikan konsekuensi bedanya antara sebelum waw dan yang setelahnya. Al-atif wal ma'tuf berbeda. Kalau dikatakan ja'a Ahmad wa Muhammad, Ahmad bukan Muhammad. Naam. Kecuali dengan dalil yang menunjukkan kesamaan. Ya. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan isyarat bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Dan yang lebih asrah, lebih jelas daripada itu, yang terdapat di dalam sahih, wa sabata fi sahih min hadis syafa'ah, telah sabit di dalam sahih dari hadis syafa'ah, yaitu hadis tentang asy-syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna an-nasa yatuna ila Nuhin fayaqulun, sesungguhnya manusia mereka mendatangi Nuh lalu mereka pun mengatakan, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Setelah terjadinya taghyir, perubahan fitrah, perubahan dari tauhid menuju pada kesyirikan, maka di sini nas yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Fala rasul qabla Nuh, maka tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salam. Wa bihadza na'lamu khata' al-mu'arrikhin. Oleh karena itu kita mengetahui kesalahan dan kekeliruan para ahli sejarah. Alladzina qalu, mereka yang mengatakan inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuh, bahwa Idris alaihi salatu wassalam sebelum Nuh. Balil ladzi yadhhar, bahkan yang nampak, anna Idris min anbiya'i Bani Israel, bahwa Idris termasuk nabi-nabi Bani Israel. Ya, ini datangnya berarti setelah Ya'qub, jauh setelah itu. Nah, dan memang para ahli sejarah mereka menyebutkan bahwa Idris adalah seorang nabi yang datang setelah Adam alaihi salam dan sebelum Nuh. Naam, seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang zahir dari pendapat beliau di sini bahwa Idris alaihi salam di samping seorang nabi dan dia adalah seorang rasul. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa Idris bukan seorang yang diutus sebelum Nuh, tapi beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, yakni seorang rasul. Nah, oleh karena itu beliau diutus setelah zamannya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan Idris alaihi salam sebagai seorang nabi. Wadhkur fil kitab Idris innahu mada ya ikhwan kana siddiqan nabiyya, bahwa Idris adalah seorang siddiq, nabi, seorang nabi. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir sendiri dan sebagian para ulama seperti Saleh
Ibn Abdul Aziz Al-Syeikh, mereka berpendapat bahwa Idris alaihissalam seorang nabi dan bukan seorang rasul, sehingga tidak ada iskal, tidak ada problem untuk menyatakan bahwa Idris adalah seorang nabi yang diutus sebelum Nuh alaihissalam, sebagaimana Adam sebelum Nuh, dan seorang nabi bukan seorang rasul, sebagaimana juga ada seorang nabi yang diriwayatkan bernama Syekh juga sebelum Nuh, dan bukan seorang rasul, sehingga dari sini tidak ada iskal. Dan Syekh Saleh Al-Syeikh hafizahullah ta'ala, beliau memiliki pembahasan ketika beliau menjelaskan dalam Syarh Tahawiyah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan yang semirip dengan pembahasan beliau pula Syekh Muhammad Al-Imam, salah seorang syekh di Yaman, di Ma'bar, juga memiliki kitab pembahasan khusus Al-Farqu Bainan Nabi wal Rasul, yang kemudian mereka sampai kepada kesimpulan bahwa seorang nabi definisinya adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syariat oleh Allah dan diutus kepada kaum yang muwafiqin, kaum yang menyetujui dakwah, bukan yang menyelisihi. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mukhalifin, yang menyelisihi, apakah mendatangkan syariat baru atau tidak. Nah, apakah mereka diberikan kitab atau mereka hanya mendapatkan suhuf seperti suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, yang nampak wallahu a'lam bis-shawab, tarjih dari Syekh Saleh lahu wajhun qawi, ya, memiliki dasar yang cukup kuat, disebabkan karena nabi-nabi sebelumnya Adam alaihissalam, demikian pula Idris, mereka tidak diutus kepada mukhalifin, kaum yang menyelisihi. Sebab pada waktu itu mereka ala din, ala tauhid. Naam, sedangkan awal Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum yang mukhalifin, yaitu Nuh alaihissalam dan Rasul-Rasul yang setelahnya. Naam, wallahu a'lamu bis-shawab. Ini yang nampak. Sehingga mereka menetapkan bahwa Idris tetap sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'arrikhun, bahwa beliau hidup sebelum zaman Nabi Nuh sebagai seorang nabi dan tidak sebagai seorang rasul. Sebab di dalam beberapa riwayat, walaupun terjadi pembicaraan tentang riwayat tersebut, namun kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menghasankan riwayat tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul dan perbedaan antara jumlah di antara keduanya. Hadis yang masyhur, hadis Abi Dzar Al-Ghifari, yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jumlah Nabi, beliau menjawab 124.000. Adapun ketika beliau ditanya tentang jumlah Rasul, maka beliau menyebutkan 310 ke atas, 314, atau meriwayatkan 300 bid'ah asyar, 300 wa bid'ah asyar, 310 ke atas, begitu. Antara 311 sampai 319. Naam. Maka
Kalau berdasarkan pendapat ini tidak ada iskal dari perkataan al-mu'arrikhin di saat mereka menyebut bahwa Idris alaihissalam sebelum Nuh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhirul anbiya'i wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan akhir para nabi serta penutup mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Muhammad itu salah seorang dari ayah-ayah kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ittafaqal ulama bahwa yang dimaksud dengan khatam di sini adalah penutup para nabi. Naam. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'an nubuwata ba'dahu fahuwa kadhibun kafirun murtaddun anil Islam. Barang siapa yang menganggap dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah, maka dia berdosa dan dia telah kafir dan keluar dari Islam. Dan adanya orang-orang yang yad'una an-nubuwah, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai para nabi, ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dikabarkan oleh beliau secara sharih di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatani da'wahuma wahidah wa hatta yakhruja dajjaluna kazzabun qariban min salasin kulluhum yaz'amu annahu nabi." Bahwa tidaklah tegak hari kiamat sampai ada dua kelompok yang besar yang dakwah mereka itu satu, pernyataan mereka satu, yaitu Islam, dan mereka saling bertempur, saling bunuh-membunuh, dan tidak tegaklah hari kiamat sampai keluar muncul para dajjal, para pendusta, kurang lebih 30 orang yang mereka semuanya mengaku sebagai Rasulullah. Mereka semuanya mengaku sebagai Nabi. Dijelaskan, ditambah di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah, minhum arba'u niswah. Di antara mereka ada 4 wanita yang mengaku sebagai nabiyah. Naam. Dan penyebutan bilangan 30 tidak menunjukkan hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Akan tetapi para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan sejarah jumlah orang yang mengaku sebagai nabi lebih dari 30. Dari dulu sampai sekarang. Di Indonesia saja yang tidak masuk dalam daftar sejarah berapa orang yang mengaku sebagai nabi dan nabiyah dari kalangan wanita. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jumlah 30 yaitu mereka yang mengaku sebagai nabi wa indahum syaukah. Mereka memiliki kekuatan, mereka dalam jumlah yang banyak.
dan memberikan pengaruh yang besar. Naam, seperti diantaranya Mirza Ghulam Ahmad, Firqah Al-Qadianiyah Al-Ahmadiyah, yang mengaku sebagai nabi dan pintu kenabian itu masih terbuka. Mereka mengaku sebagai muslim walaysa bimuslim. Idda'u annahum muslimun walaysu muslimin. Mengaku sebagai kaum muslimin dan mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Naam. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepadanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammad, dari Nuh sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ay anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh mereka untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata. Wa yanhahum 'anil syirk, dan mencegah mereka dari kesyirikan. Wa dalilu dzalika qaulullah ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah satu umat pun melainkan telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Khala ay nafa, telah berlalu padanya seorang rasul yang senantiasa memberikan peringatan. Namun di sana ada beberapa zaman yang disebut dengan zaman fatrah, dan ada beberapa afrad yang mereka tidak sampai kepada mereka dakwah, melainkan tidak sempurna akal mereka. Naam, orang-orang yang ketika Islam sampai ke daerah mereka, mereka gila. Orang-orang yang ketika Islam datang kepada mereka dalam keadaan mereka pikun, tidak bisa memikirkan. Orang-orang yang ketika datang Islam dan mereka itu buta dan tuli. Dan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah dan mereka mati dalam keadaan demikian. Mereka ini disebut sebagai ahlul fatrah. Dan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Naam. Wa qala, dan Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seluruhnya mengajak, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Naam, ini tujuan mereka dalam kedudukan sebagai seorang rasul. Dan hendaklah seorang dai mengerti bagaimana manhajnya para nabi di dalam berdakwah. Ad-da'watu ila Allah, harus memperhatikan prioritas di dalam berdakwah. Apa yang harus disampaikan kepada mereka, perkara-perkara yang terpenting, permasalahan tauhid, ma'rifatullah, wa ma'rifatul nabi, wa ma'rifatul dinil Islam. Mereka harus mengilmui perkara-perkara ini. Ma huwa haqqullah 'alal ibad, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jangan sampai kemudian seorang dai terlalaikan dalam perkara tauhid.
Naam, lalu kemudian menganggap kecil dan menganggap remeh, lalu menganggap besar perkara-perkara yang sesungguhnya kecil perkara itu apabila ditinjau di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi seluruh hambanya dua perkara, yaitu an-nafy wal isbat, menafikan, yaitu dengan cara mengingkari taghut, mengingkari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafian. Wal iman billah, ini isbat, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mengandung dua perkara, nafi wal isbat, meniadakan segala ma'bud. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk diibadahi, dan apa yang mereka seru dari selain Allah, apakah patung, ataukah pepohonan, ataukah kuburan, ataukah syaitan, ataukah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan mereka riba, maka itu adalah suatu kebatilan. Huwal batil, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taghutu, yang dimaksud dengan istilah taghut, ma tajawaza bihil abdu haddah, apa-apa yang hamba itu melewati batas. Segala atau setiap hamba yang melewati batas. Siapa saja dari mereka yang i'tidah, yang telah melewati batasnya, maka dia taghut. Naam, syaitan taghut. Al-kahin, para dukun taghut. Tukang-tukang sihir taghut. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya taghut. Dan yang memberikan hukum taghut, dan yang melariskan hukum-hukum tersebut juga taghut. Naam, mereka semuanya yang menyeru kepada kebatilan dan memalingkan seseorang dari beribadah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, haula'i kulluhum tawaghit. Mereka semua itulah disebut dengan taghut karena melewati batas. Min ma'budin, apakah itu disembah, au basbu'in, ataukah diikuti, ya, disembah sampai kepada tingkat ilahiyah, atau diikuti. Nah, semua yang dia ucapkan harus diikuti. Siapa yang tidak mengikutinya sesat. Nah, ini yang biasanya muncul dari para ulama usul, au muta', ataukah ditaati. Semua yang diperintahkan harus ditaati. Al khairu wasyarr, yang baik dan yang buruk. Biasanya ini muncul dari para umara az-zalimun, para pemimpin-pemimpin yang zalim. Berkata Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
arada Syekhul Islam rahimahullahu bihadza, bahwa Syekhul Islam rahimahullah menghendaki dengan definisi ini anna tauhid, bahwa tauhid itu la yatimmu, tidaklah sempurna, illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, kecuali apabila terpenuhi dan sempurna dua rukun. Rukun yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Lalu rukun yang kedua, wajtinabit taghut, yaitu dengan menjauhi taghut. Ini dua harus ada. Barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari taghut, kita tidak bisa menyalahkan mereka-mereka yang menyembah kuburan, mereka-mereka menyembah kepada selain Allah, maka dia kafir, murtad dari Islam. Nah, demikian pula sebaliknya, mengingkari taghut tapi tidak bertauhid, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, falaysa bimuslim, sampai terpenuhi dua perkara itu. Nah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama lah. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali la ilaha illallah. Wa qad faradallahu dzalika ala ibadihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan yang demikian terhadap hamba-hambanya. Lalu beliau menjelaskan taghut, makna taghut secara lughatan wa istilahan. Secara lugah, secara bahasa, at-taghut mushtaqqun min at-tughyan. Itu berasal dari kata at-tughyan, dari tagha yatagha, ya, masdarnya tughyan. Wa tughyan mujawazatul had, dan yang dimaksud dengan tughyan adalah melewati batas. Apa saja yang melewati batas, maka dia disebut dengan tagha, tughyan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala taghal ma, air itu sudah melewati batas, ya, yang ditentukan, yakni banjirnya itu meluap sampai gunung pun tercapai. Hamalnakum fil jariyah, kami membawa kalian di dalam perahu, dalam kapal. Yakni lamma zadal ma'u anil haddil mu'tadi, yaitu tatkala air itu bertambah dari batasan yang biasanya. Air itu kan mengalami pasang surut. Pasang ada batasnya, pasangnya itu. Tapi kalau sudah melewati, oh berarti banjir atau melewati batas. Naam. Hamalnakum fil jariyah, maka kami membawa kalian pada al-jariyah, yakni safinah, yaitu kapal. Ini pengertian taghut secara lughah, secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, ahsanu ma qila fi ta'rifi, yang terbaik yang disebutkan tentang definisi taghut, ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah,
apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab kalamus salaf di dalam menyebutkan taghut terkadang mereka menjelaskan definisi taghut dengan menyebutkan sebagian misal. Ada yang mengatakan taghut syaitan, yakni maksudnya asyaitan minat tawaghit. Ada yang mengatakan taghut al-kahin, taghut as-sahir, yakni ini semua adalah definisi dengan memberikan sebahagian dari misal. Nah, ya, sebab pengertian taghut itu lebih luas daripada hanya sekedar syaitan atau kahin atau sahir, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Nah, maka yang terbaik adalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu, bahwasanya ayat taghut, makna taghut adalah kullu ma tajawaza bihi al-abdu hadda, setiap hamba yang melewati batas, yang melampaui batas. Siapa saja hamba kalau melampaui batas, i'tida' 'ala Allah, 'ala syari'atillah, fahuwa taghut. Al-mubtadi' wa ahlud dalal wal kuffar wal musyrikin wasyayatin walladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah wa hum raduna bidzalik, haula'i kulluhum tawaghit. Naam, min ma'budin, dari yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Ini paling bagus definisi ini. Jami' mani'. Naam, kullu ma tajawaza bihi al-abdu hadd, wa muraduhu bil ma'bud wal matbu' wal muta'. Akan tetapi di sini ada kait, yang dimaksud ya dengan yang disembah dan diikuti dan ditaati ghairus salihin, bukan orang yang saleh, ya, selain orang-orang yang salihin. Nah, sebab terkadang mereka menyembah orang-orang yang saleh, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah para nabi. Bukan berarti malaikat itu taghut, para nabi itu taghut, orang-orang saleh itu taghut, tidak. Walaupun mereka disembah, tapi mereka pada asalnya ma yatajawazul hadd. Mereka tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang taat. Dan itu ya kawan. Maka ini kait yang terpenting, kullu ma tajawaza bihil abdu haddah. Ya, setiap hamba yang melampaui batas menunjukkan bahwa ketika mereka disembah, maka dia ridha terhadap sesembahan itu. Ketika mereka diikuti dalam kebatilan, mereka ridha di saat dia diikuti dalam kebatilan. Ketika mereka ditaati dalam kemaksiatan, mereka ridha. Barulah dikatakan dia taghut. Maka tidak termasuk kaum salihin. Amma salihin falaysu tawaghit. Adapun orang-orang yang saleh, mereka bukan taghut karena mereka tidak melampaui batas. Wa in ubidu, walaupun mereka disembah, awit tubi'u, ataukah mereka diikuti dengan fanatisme, au uti'u, ataukah mereka ditaati. Nah, orang-orang yang saleh tidak termasuk taghut. Siapa saja yang termasuk taghut? Sini beliau memberi contoh. Fal asnam allati tu'badu min dunillahi tawaghit. Patung-patung yang disembah dari selain Allah, mereka adalah tawaghit. Wa ulama'us su' alladzina yad'una ila ad-dhalali wal kufur. Para alim ulama yang jahat, yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Au yad'una ilal bid'ah, ataukah mengajak kepada bid'ah.
Au ila tahlili ma haramallah, ataukah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Au tahrimi ma halallah, ataukah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tawaghit, mereka ini semua termasuk di dalam taghut, para taghut. Naam, jamaknya tawaghit. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amri, dan demikian pula termasuk para taghut orang-orang yang memberikan pernyataan setuju. Yuzayyinun, yang menghiasi, yang membikin senang, yang menganjurkan liwulatil amri, kepada pemerintah, al-khuruj an syariatil Islam, untuk keluar dari syariat Islam. Sebab terkadang pemerintah tidak ridho, tapi ada pembisik-pembisiknya. Nah, yang membisik ini ya berusaha dengan cara-cara dia untuk memolesi kebatilannya itu sehingga dianggap baik. Nah, oleh si amir ini. Nah, ataukah mungkin dia terpaksa di dalam memberi hukum pada hukum selain Allah? Ya, maka hukumnya taghut, dan yang setuju dengan hukum itu pun taghut, dan yang melariskan hukum itu pun taghut. Nah, binuzumin yastawridunaha, dengan peraturan-peraturan yang mereka impor, mukhalifatan li nizamid dinil islami, yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan agama Islam. Tawaghit, orang-orang yang menganjurkan ini, yang istilahnya Pak, memprovokasi, ya, mereka itulah tawaghit. Lianna haula'i tajawazu haddahum, karena mereka ini telah melewati batas mereka. Fa inna haddal alim ayyakuna muttabi'an lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena batasan seorang alim itu dia harus mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas mereka. Al ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu sifat sebagai seorang alim. Senantiasa berada di atas batasan-batasan syariat, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-ulama haqiqatan warasatul anbiya. Karena para ulama secara hakiki mereka adalah para pewarisnya para nabi. Yaritsunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman. Mereka mewariskan pada umat ini ilmu, kemudian amalan, demikian pula akhlak, demikian pula cara berdakwah, demikian pula di dalam hal memberikan ilmu, mengajari mereka. Fa idza tajawazu hadzal hadd, maka apabila yang dikatakan ulama itu mereka melampaui batasan ini, melewati batasan yang telah ditentukan di dalam syariat ini, wasaru yuzayyinuna lil hukamil khuruj an syariatil Islam, lalu kemudian mereka memolesi, menganggap baik, ya, mengompori para hakim itu, para pemerintah itu untuk keluar dari syariat Islam. Bimithli hadhihi nuzum, dengan peraturan-peraturan ini yang diimpor dari orang-orang kafir. Fahum tawaghit, maka mereka itu adalah para taghut yang ridha dengan sistem demokrasi,
yang menganjurkan kepada sistem demokrasi, ya, yang menganggap baik dan melariskan sistem ini dan berusaha menjauhkan kaum muslim dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu taghut. Li'annahum tajawazu ma kana yajibu alaihim ayakunu alaihi min mutaba'ati syariah. Karena mereka telah melampaui batas apa yang wajib atas mereka untuk senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan di dalam ta'liqnya dari kitab Fathul Majid bahwa secara khulasah kesimpulannya dari perkataan ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan taghut, kata beliau, kullu ma sarafa al-'abda, ya, wa saddahu an ibadatillah, segala sesuatu yang memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah, wa ikhlasid din, dan untuk memurnikan agamanya, wa ta'ati lillahi wa li rasuli, dan memalingkan seorang dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Sawa'un fi dzalika syaitan minal jin wa syaitanu minal ins. Sama saja apakah yang memalingkan itu syaitan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Ya. Wal ahjar wa ghairiha. Sama saja apakah itu pohon atau batu-batuan dan selainnya. Segala sesuatu. Wa yadkhulu fi dzalika bila syak, dan juga termasuk dalam permasalahan ini tanpa diragukan lagi yang termasuk taghut itu, kata beliau, al hukmu bil qawaninil ajnabiyyati anil Islam, berhukum dengan undang-undang selain dari Islam, wa syara'ihi wa ghairiha, dan berhukum dari selain Islam dan selain syariat-syariatnya, min kulli ma wada'ahu insan, dari setiap undang-undang buatan manusia, liyahkuma bihi, agar kemudian itu yang dijadikan sebagai hukum, fid-dima, dalam hal menentukan darah, pembunuhan, wal furuj, ya, dalam hal menentukan hukum bagi penzina. Nah, bahwa kalau terjadi perzinaan suka sama suka, tidak ada hukuman, karena sama-sama ridha. Apa ini jual beli apa? Kalau jual beli ridha, ya taradaya, selesai masalah. Tapi zina, ya, kalau suka sama suka, tidak ada hukuman. Nah, dihukum kalau yang satunya tidak setuju, ya, dipaksa. Nah, barulah kemudian dinaikkan ke pengadilan. Nah, perempuan sama perempuan, suka sama suka, saling ridho meridhoi, tidak jadi masalah. Laki-laki sama laki-laki juga tidak jadi masalah. Ya. Para bencong juga harus diberikan hak. Mereka juga punya hak asasi sebagai seorang manusia. Para banci-banci,
Ya. Sehingga juga harus dipelihara hak-hak mereka sebagai seorang banci. Nah, para wanita juga mereka harus berprofesi sebagaimana laki-laki. Nah, terus demikian. Seorang yang berzina penjaranya hanya sekian bulan. Tapi kalau dia siap untuk menikah, ya tidak dipenjara. Seperti itulah hukum-hukuman buatan manusia, akal-akalan. Mana yang enak itu yang ditetapkan. Kalau terasa ngeri sedikit, wah ini jangan. Nah, pencuri ayam dihukum 5 tahun. Pencuri miliaran kadang-kadang bebas hukuman karena kebetulan pengacaranya hebat, jagoan. Naam, hakada ahwaluhum. Nas'alullah as-salamah. Wal amwal juga dalam hal harta. Waliyubtila biha syara'i Allah, dan untuk membatalkan syarat-syarat Allah, min iqamatil hudud, untuk menegakkan hukum had. Penzina kalau mereka dalam keadaan muhsan harus dirajam sampai mati. Orang kan gemetar itu mendengarkan itu. Nah, dirajam, dilempar batu sampai mati. Masih ketakutan. Ya. Tapi pikiran manusia sekarang, ya daripada mereka berzina di berbagai tempat, berpencar-pencar, mending disatukan saja. Di satu tempat lokalisasi resmi, yang diresmikan dengan guntingan pita oleh Pak Bupati. Ya, jadi resmi. Nah, daripada berkeliaran kemana-mana, mending dibuat satu pulau, ya, untuk dijadikan sebagai pulau kejahatan. Di sana bermain judi, di sana tempat prostitusi, naam, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Di samping itu kan pemasukan besar untuk pembangunan. Kembalinya yang makan ya rakyat. Jadi bangun aspal dari hasil prostitusi, bangun jalanan. Nah, inilah kondisi negara. Nas'alullah as-salamah. Naam. Wa tahrimir riba, haramkannya riba. Wa zina wal khamr, zina, khamr wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Mimma akhadhat hadhihi al-qawanin, dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Tuhalliluha, bahkan sampai menghalalkannya. Wa tahmiha, memelihara riba. Bank-bank konvensional tersebar dengan sistem ribanya. Naam, binufuziha, dengan pelaksanaan-pelaksanaannya. Wa munfiziha, wal qawanin nafsuha tawaghid, kata beliau. Undang-undang itu sendiri taghut. Wa wadi'uha, dan yang meletakkannya. Wa murawwijuha, dan yang melariskannya tawaghid. Mereka semua itu taghut. Nah, wa amsaluha, dan yang semisalnya, min kulli kitabin wada'ahu al-aqlul bashari, dari setiap kitab yang diletakkan oleh akal manusia, liyasrifa anil haqq, untuk memalingkan dari kebenaran, alladzi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma qasdan aw an ghairi qasdin min wadi'i, apakah dia sendiri memaksudkan ataukah tanpa maksud dari pengarangnya, fahuwa taghut, maka sungguh dia pun penulisnya itu adalah seorang taghut. Dari sini ikhwani fillah azakumullah, sangat jelas bagi kita ya perbedaan antara ahlul haq wa ahlul batil, perbedaan antara al-mu'min billah wal kafir bitaghut, dengan mereka-mereka yang melariskan taghut dan dakwah mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafaddalu hafizakumullah.